Halo, halo semuanya. Selamat malam. Di hari Kamis gitu ya, teman-teman HR. Hari ini biasanya kalau sudah mendekati weekend pada seneng nih gitu ya. Selamat datang di acara hari ini gitu ya. Gimana nih kabarnya semua? Semoga dalam kondisi sehat gitu ya. Tanggal 22 kayaknya tanggal akhir-akhir bulan tapi kayaknya happy juga karena mau mendekati gajian biasanya ya. Oke, semoga happy terus. Dan sebelum kita memulai obrolan HR hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, saya nama panjangnya Ramhaisyah gitu ya, atau biasa dipanggil dengan Ica. Saat ini saya bekerja sebagai HR Consultant dan juga Corporate Communication Manager di PPM Management. Nah, ada yang sudah tahu belum nih PPM Management itu, gitu ya? Mungkin sedikit singkat cerita gitu ya terkait dengan PPM Management. Kalau di PPM Management itu kami punya 6 layanan nih gitu ya. Ada sekolah tinggi manajemen, kemudian ada asesmen SDM, ada riset dan konsultasi, ada pembelajaran Inggria, kemudian ada executive development program, dan juga ada program pelatihan sertifikasi. Jadi ada 6 layanan yang dimana itu adalah merupakan solusi manajemen terintegrasi. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Gaji Gesa di sini sudah diundang nih untuk menjadi moderator atau host pada obrolan HR kali ini. Nah, acara ini itu diadakan oleh Gaji Gesa. Ada yang sudah tahu Gaji Gesa itu bagaimana atau siapa gitu ya? Kalau gaji seneng gitu ya, pasti biasanya. Oke, kita perkenalkan dulu nih gitu ya terkait dengan Gaji Gesa. Gaji Gesa ini mendukung kesejahteraan finansial karyawan nih. Wah, pasti seneng ya, pasti seneng nih didukung oleh Gaji Gesa untuk kesejahteraan finansialnya. Nah, Gaji Gesa sendiri itu kalau kita lihat bisa punya beberapa layanan gitu ya. Mungkin bisa dibantu next gitu ya. Kita lihat nih gitu ya, benefitnya apa saja sih Gaji Gesa ini gitu ya. Sekarang mungkin sebelum ke benefit, kita akan ngobrol dulu gitu ya. Biasanya gitu ya, 75% dari karyawan itu mempertimbangkan untuk resign nih, setidaknya 1 kali dalam 1 tahun terakhir. Bener apa bener banget nih gitu ya. Biasanya suka pada bilang resign, resign, tapi nggak resign, resign nih gitu ya. Jadi sebesar 75% itu orang pasti kepikiran resign gitu ya. Dan 26% karyawan itu akan resign untuk benefit yang lebih baik gitu ya. Kemudian karyawan dengan masalah keuangan juga itu bisa kehilangan 11 jam waktu produktif setiap minggunya. Nah, ini hasil dari Forbes dan Break Plan nih gitu ya, teman-teman HR. Jadi kalau bicara mengenai masalah-masalah tadi, sebenarnya Gaji Gesa punya solusinya gitu ya. Solusinya adalah earn wage access gitu ya sebagai alternatif dari benefit yang bisa diberikan dari perusahaan untuk karyawan. Nah, prosesnya juga mudah gitu ya, bebas biaya bagi perusahaan dan tentu saja dengan earn wage access ini meningkatkan retensi dan juga produktivitas dari karyawan. Menarik kan gitu ya? Nah, nggak cuman itu aja gitu ya, tapi juga bisa mencegah isu kesehatan mental dan psikologis nih akibat hutang bagi karyawan. Nah, coba Bapak dan Ibu atau teman-teman HR di sini gitu ya, ada nggak nih gitu ya samping-sampingnya gitu ya atau karyawannya yang kemudian ternyata punya beban pinjol gitu ya, suka ditagih-tagih gitu ya. Nah, Gaji Gesa ini sudah membantu banyak sekali perusahaan gitu ya, ratusan perusahaan yang sudah terbantu dengan Gaji Gesa ini dan sudah menjadi partner dari Gaji Gesa. Jadi tunggu apa lagi gitu ya bagi teman-teman HR di sini yang mau untuk memberikan solusi gitu ya, alternatif benefit bagi karyawan, nanti bisa silakan menghubungi Gaji Gesa, bisa lihat di Instagramnya gitu ya ataupun websitenya. Oke. Nah, pada obrolan HR kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan, nah ini ya dipercaya kalau mau lihat dulu terkait dengan perusahaan-perusahaannya gitu ya yang sudah banyak menggunakan Gaji Gesa. Lengkap sekali gitu ya, ada dari industri mining dan logistik, ada outsourcing, ada healthcare, ada F&B, dan juga ada tech dan marketing dan media gitu ya. Ini banyak sekali, ada kopi kenangan, saburi, dan sebagainya. Oke.
Oke, baik teman-teman HR sekalian gitu ya. Pada obrolan HR kali ini, kita akan mengobrol dengan narasumber yaitu Bu Retno Pratiwi nih, gitu ya. Untuk membahas apa? Untuk membahas optimalisasi produktivitas karyawan dengan lingkungan kerja yang nyaman. Siapa sih yang nggak suka gitu ya lingkungan kerja yang nyaman gitu ya? Tentu lingkungan kerja yang nyaman ini akan membantu optimalisasi produktivitas bagi karyawan gitu ya. Jadi menarik banget nih topik kita pada malam hari ini. Nah, mungkin, sebelum kita masuk ke topik gitu ya, Pak, saya pengen tahu nih teman-teman HR di sini, ada yang dari luar Jakarta kah gitu ya, atau ada yang dari Jakarta mungkin bisa, tahu nih gitu ya, kira-kira dari mana saja? Bisa absen di kolom komentar gitu ya. Dari mana domisilinya, kemudian dari industri apa? Boleh nih cerita-cerita dan, absen di kolom komentar. Oke, wah banyak juga begitu ya, ada bermacam-macam. Oke, nah, seperti yang diketahui dengan baik di era bisnis yang semakin kompetitif ini, adanya sumber daya manusia yang efisien telah menjadi elemen kunci nih gitu ya bagi perusahaan untuk menjadi lebih sukses. Nah, pada sesi ini kita akan membahas lebih dalam lagi gitu ya, produktivitas kerja yang juga merupakan salah satu kunci penting nih, dalam perusahaan. Nah, karena seperti yang kita ketahui bersama gitu ya, bahwa target bisnis perusahaan sulit dicapai tanpa karyawan yang produktif. Apalagi kalau bicara target bisnis nggak turun ya targetnya ya, pasti setiap tahun naik gitu ya. Mungkin ada yang sambil ketawa-ketawa, "Iya nih tahun ini naik," gitu ya. Oke, nah tentunya untuk membangun perusahaan yang sukses diperlukan strategi yang tepat nih untuk membangun dan juga mengembangkan SDM agar lebih siap menghadapi tantangan. Apalagi sekarang banyak banget gitu ya challenge-nya, terutama tahun ini politik lagi mungkin bisa jadi mempengaruhi ya terkait bisnis gitu ya. Oke, nah teman-teman HR pastinya sudah nggak sabar nih untuk menyambut narasumber kita gitu ya. Nah sekarang saya akan mengundang Ibu Retno Pratiwi untuk bergabung dalam obrolan HR malam hari ini. Oke, halo Bu Retno, Halo, selamat malam. malam. Duh masih seger nih jam jam 7 malam padahal ya. Menyambut besok mau weekend. Oke, itu bener kan karena mau weekend jadinya masih seger gitu. Gimana kabarnya nih Mbak Retno? Alhamdulillah baik, Bu Ica. Oke, Panggilnya Bu alhamdulillah. atau Mbak nih ya? Panggilnya sis dong Oh biasanya. iya, oke, siap. Jadi Ica ya. Panggilnya sis gitu ya. Saya juga manggil sis ya, sis Retno. Oke. Oke, nah siapa sih sebenarnya Mbak Retno Pratiwi ini gitu ya? Mungkin bisa dikepo-kepoin Instagramnya gitu ya. Kalau mau kepo-kepoin Instagramnya tuh highlight-nya kayaknya udah ngisi di mana-mana nih gitu ya. Ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di mana-mana gitu ya. Jadi boleh dong cerita sedikit nih, Mbak Retno pengalamannya apa saja nih gitu ya, kalau mungkin di Sinar Baja ataupun sebelum di Sinar Baja dan pengalaman-pengalaman, mengisi materi gitu ya atau mengisi webinar lainnya, silakan. Oke, terima kasih Mbak Ica. Oh, salah, Sis Ica ya. Oke deh. Halo teman-teman semuanya, halo rekan-rekan, Bapak Ibu. Perkenalkan dengan saya Retno. Saya sebagai HR praktisi di sini. Saat ini sebagai HR Assistant Manager di Sinar Baja Elektrik, yaitu perusahaan manufaktur loudspeaker atau pengeras suara di Surabaya, Jawa Timur. Mungkin teman-teman di sini nih dari Jawa Timur, dari Surabaya. Boleh dong ramein kolom chat nih, biar kita tahu nih. Kalau kita satu ini ya, satu area. Nah, Satu area. eh, Salam dulu dong, Mbak. hai hai. Oh, Mana salam nih? khasnya Surabaya, salam khasnya Apa Surabaya. ya? Apa yang Eh, salam satu nyali. wah, oh iya, siap-siap. Kayak bonek ya. Oke, wah ini udah mulai banyak yang gabung ya. Oke, saya di Surabaya, domisilinya di Surabaya. Kemudian juga selain jadi praktisi HR full time di Sinar Baja Elektrik, saya juga mengisi beberapa webinar, beberapa seminar offline juga sebagai career mentor di salah satu platform. Kemudian juga sebelumnya saya pernah menjadi rekrutmen spesialis di PT Panji Mas Tekstil di Drojo Gresik, Jawa Timur.
Jadi masih nggak jauh-jauh sih ya Mbak Ica, masih di Hmm. daerah Jawa Timur aja. Barangkali abis ini rezekinya di Jakarta ya. Oke, bisa jadi ya. Iya, kemudian Eh, sebelumnya lagi pernah jadi customer service nih Mbak Ica. Jadi sempat switch karir, jadi nggak lempeng-lempeng hmm, gitu. Jadi lulus kuliah langsung HR enggak, tapi sempat jadi customer service dulu, kemudian banting setir ke HR sampai dengan hari ini. Gitu sih. oke, oke, mantap nih gitu ya. Jadi memungkinkan sekali gitu ya untuk switch karir gitu ya. Betul banget Mbak Ica. Mungkin teman-teman ada yang, aduh gimana nih kalau misalnya switch karir nih, mulai dari bawah dong, dari ini. Nah, tenang aja teman, terabas aja dulu ya. Gitu. Terabas aja dulu. Yang penting berani dulu ya, berani dulu. Betul. Kan kita nggak tahu kalau kita nggak mencoba kan Mbak Ica. Betul. Jadi jangan mengkotak-kotakan diri bahwa ah kayaknya saya nggak suka deh yang itu, kayaknya saya nggak mampu deh yang itu gitu ya Mbak Retno ya. Betul. Oke, mantap nih. Gitu ya, itu tadi perkenalan singkat dari Mbak Retno gitu ya, udah sangat menarik sekali. Nah, teman-teman HR seperti yang tadi disebutkan, obrolan HR kali ini akan membahas seputar optimalisasi produktivitas karyawan dengan lingkungan kerja yang nyaman. Nah, nanti saya akan memberikan waktu kepada Mbak Retno untuk memaparkan sesi ataupun materinya nih, gitu ya. Nah, nanti setelah sesi pemaparan, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Retno dan membuka sesi tanya jawab. Nah, jadi jangan ragu-ragu nih teman-teman HR nanti kalau misalnya ke pop up tuh gitu ya, oh saya pengen nanya ini gitu ya, atau kepikiran sesuatu, boleh nih gitu ya nanti bertanya, bisa mengetik gitu ya pertanyaannya di kolom Q&A gitu ya. Nanti kita akan jawab di sesi tanya jawab atau Q&A nanti setelah pemaparan dari Mbak Retno gitu ya. Atau nanti ketika sesi Q&A ada yang ingin bertanya gitu ya dan mau menampilkan mukanya, wajahnya gitu ya, kan karena mungkin kita juga pengen berkenalan, nanti bisa juga langsung raise hand nih gitu ya. Nanti akan dibantu oleh tim Gajikisa untuk membukakan mic gitu ya. Oke, baik, tanpa kita berlama-lama lagi, sekarang saya persilahkan Mbak Retno waktu dan layarnya. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Ica. Oke, udah aman ya Mbak Ica ya searchingnya ya. Oke, oke Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman HR di sini sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini terkait optimalisasi produktivitas karyawan dengan lingkungan kerja yang nyaman. Nah, ini nih yang lagi happeningnya ya, apalagi ada perpindahan generasi nih dari yang generasi yang sebelumnya mungkin baby boomer, milenial sampai ke generasi yang sekarang yaitu generasi Z gitu ya. Nah, tadi perkenalan singkat saya sudah saya sebutkan juga ya ketika tadi berbincang dengan Mbak Ica, jadi langsung aja ke materi. Nah, tapi sebelumnya warming up dulu nih teman-teman ya, rekan-rekan semuanya. Saya pengen tahu nih, saat ini kan ya banyak generasi Z ya, kalau kita bilang, yang join di perusahaan kita. Uniknya, generasi ini tuh berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi Z cenderung bertahan di tempat kerja itu sekitar 2 atau 3 tahunan. Jarang mungkinnya yang 10 tahun atau mungkin sampai dan masa pensiun. Nah, menurut rekan-rekan nih ya, apa saja sih penyebab mereka tidak bertahan lama nih di perusahaan? Boleh dong teman-teman sekalian nih ramein di kolom chat nih. Kira-kira kalau di tempatnya rekan-rekan sekalian nih ya, apakah karena mungkin lingkungan, benefit atau seperti apa nih? Boleh dong ramein. Aku boleh jawab nggak Mbak Retno? Boleh, boleh, boleh. Silahkan, silahkan. Strawberry Mbak. Waduh, Cantik, cantik, nice gitu ya, tapi mudah tergencet. iya ya itu tuh ya generasi strawberry ya Mbak ya. Kalau kita bilang ya, wah kayaknya bagus Heeh. banget. Tapi sebenarnya ada juga yang mereka teman-teman HR mungkin pendapat ya di sini ya, bahwasanya generasi-generasi yang kita bilang strawberry sebenarnya bagus ya Mbak ya. Mereka itu ide-idenya cemerlang sekali out of the box. Sayangnya kalau misalnya dibentak dikit, besoknya resign dengan alasan mungkin ini Mental nggak health.
Iya, nggak sesuai dengan value aku nih gitu kan. Aku mental breakdown gitu kan. Iya, mental breakdown, aduh bahasanya, betul. Iya kan, Mbak. Mungkin beda ya ketika yang orang dulu, oh ya udah memang kerja itu kayak gini gitu kan. Yang namanya kerja itu ya cari uang, ya kalau ada susah ya nggak apa-apa dijalani. Tapi anak sekarang gitu ya, aduh kok aku dibentak sih, mama papa aku aja nggak pernah bentak-bentak. Nah, itu tuh yang biasanya terjadi di generasi yang sekarang. Betul ya Mbak Ica ya? Betul banget. Oke deh, nah kita akan bahas-bahas ini terkait, kulik-kulik sedikit terkait hal ini. Nah, untuk topik kita pada hari ini teman-teman sekalian, ada produktivitas karyawan. Kemudian faktor apa aja sih yang menyebabkan ya adanya produktivitas karyawan tadi. Kemudian lingkungan kerja, hubungannya apa dengan produktivitas karyawan? Tips meningkatkan produktivitas karyawan juga nanti sesi yang terakhir adalah sesi Q&A atau tanya jawab. Nah, yang pertama kita bahas soal produktivitas karyawan. Nah, apa sih itu produktivitas karyawan? Nah, seberapa efisien dan efektif seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas kerja yang diberikan? Contoh nih ya, ketika kita tahu nih ada karyawan di perusahaan kita, dia smart banget gitu kan, tapi kok misalnya mengerjakan satu hal ini yang harusnya mungkin teman-teman yang lain bisa mengerjakan dalam waktu 5 jam selesai. Tapi kok dia lama ya? Kok dia sampai 1 hari bahkan 2 hari kok nggak selesai? Nah, kenapa nih? Ada apa nih gitu kan? Kok dia beda dengan teman-teman yang lainnya? Nah, banyak hal yang nanti kita akan bahas terkait faktor-faktor apa aja sih yang menentukan produktivitas karyawan di tempat kerja atau di perusahaan. Produktivitas, bagaimana kita bisa produktif ya kalau bisa itu pulang on time. Pulang on time di sini dalam artian nggak cuman oke pulang tenggo selesai tapi kerjaan nggak selesai, besoknya masih lanjut lagi. Enggak. Yang dimaksud di sini bisa pulang on time, target selesai gitu ya. Perusahaan nggak bayar-bayar uang lembur lagi, nggak bayar listrik untuk lembur-lemburnya karyawan. Nah, yang dipengenkan perusahaan kan itu ya. Produktif di sini adalah masuk on time, pulang on time, kerjaan selesai tepat waktu. Nggak ada tuh yang namanya molor, udah molor, lembur, ternyata hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, sebenarnya kayak gini, karyawan tuh dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai harapan dalam waktu yang singkat atau tepat, gitu ya. Singkat atau tepat. Nah, analoginya seperti ini. Surabaya ke Jakarta. Kita kalau dari Surabaya mau ke Jakarta itu mau lewat mana? Mau pakai apa? Mau menggunakan apa agar cepat dan efisien? Ada orang, "Ah, aku mau menikmati deh, aku menikmati proses aku mau menikmati yang namanya, perjalanan ini," gitu. "Aku pengen lihat hijau-hijau daun, pengen lihat yang namanya jalanan," gitu. Maka, aku menggunakan kereta api atau mungkin by mobil gitu ya, atau lewat tol deh. Tapi ada beberapa orang yang dia itu udah terburu waktu nih. Aku pengen cepat selesai, besok ada meeting atau mungkin nanti siang jam 8 ada meeting, jam 6 pagi harus berangkat dari Surabaya ke Jakarta. Karena nanti jam 12 siangnya aku harus kembali lagi ke Surabaya untuk mengerjakan hal lainnya. Nah, kan dia butuh kalau dibilang ya, ini bukan nyalak ya teman-teman ya, sat-set buat itu kan pengennya kan teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya supaya oke nih gitu kan, sesuai nih, tepat gitu kan, singkat dan tepat. Oke deh, saya dari Surabaya ke Jakarta naik pesawat, nggak ada masalah deh, misalnya saya harus mengeluarkan uang lebih dibandingkan mungkin dengan saya naik kereta. Naik kereta dari Surabaya ke Jakarta butuh waktu 12 jam. Surabaya ke Jakarta naik pesawat 1 jam. Ada harga gitu ya, harganya lebih mahal memang dari kereta. Ya sama halnya ketika kita bekerja. Ya kita kalau mau singkat, mau tepat ya harus ada effort. Harus ada hal yang lebih lagi gitu kan. Bagaimana supaya singkat dan tepat? Oh ya udah deh, saya coba deh dengan trik-trik yang baru. Saya mempelajari hal yang baru, terbuka akan pengetahuan baru supaya bagaimana sih untuk supaya bisa mengerjakan ini dengan cepat. Kalau misalnya ada menggunakan kalkulator, kemudian Microsoft Excel. Nah, kita mau pakai yang mana? Mau pakai kalkulator manual, kita hitung 1.000 data, atau kita langsung tarik dengan Excel, gitu kan? Nah, untuk kita bisa tahu, oke deh, yang paling cepat itu menggunakan Excel.
Berarti kan kita itu harus belajar bagaimana cara menggunakan rumus Microsoft Excel ini. Gitu. Jadi ada effortnya di situ, ada usahanya untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, yang singkat, tepat sasaran juga. Gitu. Bukan hanya singkat tapi habis itu nggak selesai ya. Singkat di sini adalah singkat dan juga clear, selesai. Sesuai dengan tujuannya kita. Surabaya ke Jakarta naik pesawat. Bukan Surabaya Jakarta kemudian singkatnya adalah yaudah deh by phone aja. Tapi nggak tepat. Karena apa? Yang mau kita sampaikan itu banyak. Yang mau kita sampaikan lebih enak itu face to face dibandingkan mungkin by phone. Sama-sama cepat ya. Daripada naik pesawat ya Retno, mending saya telepon aja sama klien saya. Selesai gitu kan. Saya nggak perlu duit, buang duit gitu misalnya untuk naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta. Tapi pasti ada plus minusnya dong. Karena kita mungkin dari Surabaya ke Jakarta ada effort tadi ya, dibandingkan mungkin Surabaya ke Jakarta ya udah deh yang penting singkat tapi nggak ada effortnya. Ya itu akan beda. Bisa jadi tadi miskomunikasi lah atau mungkin terkendala sinyal lah. Kemudian ya tadi apa kamu ngomong apa sih? Nggak dengar apa sih gitu kan akhirnya salah paham. Tapi kalau tadi ya misalnya kita mau ketemu sama klien dari Surabaya ke Jakarta naik pesawat, kemudian nyampe sana enak ngobrol bareng, makan bareng, ibarat kayak pepatah ya, kita deal di atas meja makan gitu ya. Dengan ngobrol bareng, makan bareng, akhirnya kalau misalnya kita ada deal-dealan nih ya, pekerjaan itu semuanya bisa beres. Gak menunda-nunda lagi. Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan ketika oke perusahaan ini gaji karyawan, tapi perusahaan nggak mau rugi dong gajinya. Saya gaji si A 10 juta, ya harus tepat waktu. Jangan sampai saya gaji si A 10 juta, tapi dia molor berbulan-bulan. Dibandingkan saya gaji si B 5 juta, tapi tepat waktu. Nah, gitu kan. Itu yang nanti akan jadi tantangan oleh perusahaan. So, di sini ya, peran HR itu sangat penting nih. Bagaimana sih supaya kita itu bisa mengembangkan karyawan kita supaya produktif di tempat kerja. Namanya aja HRD, Human Resource, Human Capital gitu kan. Yang mana tugasnya HRD adalah manajemen sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Gitu. Nah, yang kedua adalah faktor. Apa aja sih ya yang menjadi faktor dari produktivitas karyawan? Yang pertama, kesehatan jasmani dan rohani. Masih dengan analogi yang sama, contohnya tadi ya dari Surabaya ke Jakarta. Kalau dia ya alhamdulillahnya ya amit-amit kalau sakit ya. Kalau misalnya dia sehat walafiat, dia fit banget gitu ya, nggak lagi sakit deh atau mungkin nggak lagi flu di hari itu, dia akan sat buat ya pekerjaannya. Surabaya ke Jakarta jam 2 misalnya jam 6 pagi sampai nyampe Jakarta jam 7 pagi, meeting jam 10 harus balik ke Surabaya, dia nggak ada masalah. Tapi mungkin yang kita lagi nggak enak badan gitu ya, kita lagi flu atau mungkin lagi demam gitu. 1 jam aja berasa lama banget gitu. 1 jam aja udah kayak berasa 10 jam. Nah itu tuh, jadi harus ada kesehatan jasmani dan rohani. Itu salah satu faktornya. Rohani, jasmani, badannya tuh harus sehat. Rohaninya gimana? Mentalnya gitu ya. Yang mana kalau misalnya ya kita itu sedang berpikir, kemudian ternyata kita ini lagi ada mikir hal yang lain di rumah, masalah rumah tangga misalnya, atau mungkin aduh anak aku lagi sakit nih di rumah gimana ya? Akhirnya kepecah deh pikirannya. Di kerjaan itu lagi audit misalnya, audit ISO, di rumah anak aku lagi sakit, aku harus mikir yang mana nih gitu. Akhirnya ke distract deh itu. Akhirnya ya mungkin pekerjaan itu bisa kita selesaikan hari itu karena ada mungkin trigger-trigger yang lain atau mungkin hal-hal lain yang sedang kita pikirkan nggak selesai dalam waktu yang tepat tadi. Nggak selesai dalam waktu 1 hari, bisa molor 2 sampai 3 hari karena hal tersebut. Jadi sini kesehatan jasmani badan kita gitu, kita lagi fit atau enggak dan juga mungkin mental kita lagi ya ada banyak pikiran atau lagi fresh fokus sama pekerjaan itu juga akan beda. Nanti akan mempengaruhi produktivitas. Beda makanya kenapa ya kadang di perusahaan itu diterapkan kalau jam kerja itu nggak boleh pegang HP pribadi. Semua HP pribadi masuk ke loker. Nah, gitu. Itu kebetulan saya juga terapkan di tempat saya bekerja. Jadi yang namanya HP pribadi itu kalau jam kerja itu off semuanya, semuanya masuk loker. Yang boleh digunakan hanya HP operasional. Harapannya nggak ke satu dan lain hal. Tiba-tiba chat dari pacar atau mungkin ada chat dari misalnya pinjol gitu kan akhirnya nanti pecah deh itu ya, terpecah-pecah untuk konsentrasinya.
Kemudian yang kedua, pengembangan karir dan juga kesempatan pelatihan. Contoh simpelnya, ada admin baru di sebuah perusahaan gitu ya. Admin ini itu nggak seberapa mengerti terkait Microsoft Excel. Kita biarin aja mereka. Kita sebagai HRD ya udahlah, kita kan tuntut kamu, kita bayar kamu nih ya untuk kamu jadi admin, untuk kamu bisa mengerjakan selesai. Urusan kamu nggak tahu itu Microsoft Excel urusan kamu sendiri. Nah, kita harusnya sebagai HR ini kan kita harus peka ya. Mana sih karyawan yang butuh bimbingan? Mana sih karyawan yang butuh pelatihan? Oke deh, si admin ini nggak bisa Microsoft Excel. Sedangkan pekerjaannya dia itu berhubungan dengan Microsoft Excel dengan data. Maka kita berikan dia pelatihan supaya dia bisa mengerjakan itu dengan maksimal. Mungkin yang sebelumnya dia mengerjakan menggunakan kalkulator bisa sampai 8 jam. Dengan adanya Microsoft Excel tadi hanya membutuhkan waktu 3 atau 4 jam. Atau mungkin kita menggunakan sistem ya, Human Resource Integrated System HRIS deh ya. Nah, dulunya kalau kita bilang HR ini kan banyak banget full database ya, database karyawan kita masih input manual. Belum lagi kalau misalnya kesingsal satu angka udah deh ambiar gitu kan. Tapi dengan adanya sistem baru, kalau kita nggak gaptek, kita adanya pelatihan terkait teknologi baru, ya kita itu akan memangkas pengeluaran perusahaan untuk biaya lembur, memangkas uang perusahaan untuk biaya listrik dan segala macam karena merekanya tepat sasaran gitu kan, on time mengerjakannya, bahkan mungkin bisa mempersingkat waktunya gitu. Kemudian yang ketiga adalah keuangan atau penggajian. Nah, nggak munafik ya, ketika kita sebagai karyawan itu juga pengen gajinya sesuai dong sama apa yang kita keluarkan. Kalau misalnya gajinya ini, kita bilang gajinya itu nggak sesuai nih, aku tuh ngerjainnya tuh banyak banget loh. Kadang bilang gitu, Bu, saya itu loh Bu, ngerjainnya itu loh Bu. Dari ini saya kerjakan, dari jabatan ini saya kerjakan, dari jabatan ini saya kerjakan. Saya tahu Bu, perusahaan ini lagi efisiensi besar-besar karena pandemi COVID. Tapi kalau saya ngerangkap semuanya dan gaji saya yang tetap, ya saya nggak sanggup, Bu. Akhirnya mereka merasa demotivasi gitu kan. Dengan gajinya yang sama, dengan pekerjaannya hanya menghandle satu, sekarang dia disuruh menghandle tiga gitu kan. Ya dia akan males-malesan bisa jadi. Atau mungkin dia merasa, alah ini deh nanti aja dia dikerjain, toh juga aku ngerjainnya cepet atau enggak gajinya sama. Nah, makanya kenapa salah satu faktornya adalah penggajian. Ketika kita bisa memberikan sesuatu yang sama dengan karyawan itu mengeluarkan untuk kita, yaitu mereka akan enak gitu kan. Kamu aku gaji 10 juta ya. Kamu aku gaji 10 juta, beban pekerjaannya aku tambah. Oke, deal ya Bu, deal gitu kan. Akan enak gitu. Jadi dia juga ada rasa sungkan sama perusahaan. Oh iya ya, aku udah digaji mahal nih gitu kan. Kalau misalnya aku nanti nggak bagus, ya itu akan mengurangi nilai aku dong di mata perusahaan. Nah harapannya itu kadang seperti itu kan, gitu kan. Jadi dia oke lah, sama-sama enak nih. Kamu kasih sesuai dan harapan kamu, pengennya itu perusahaan juga dapat sesuai harapan perusahaan seperti apa dari kamu. Ini kan seperti itu. Kemudian hubungan sosial. Hubungan sosial di sini, kalau misalnya kita dari kitanya sendiri ya, dari karyawan. Karyawan itu dia itu tipikal orang yang malas deh hubungan sama orang gitu. Misalnya gini, ada kendala si karyawan ini anggaplah karyawan IT. Karyawan IT ini dia itu membuat program kan untuk teman-temannya dari departemen lainnya. Dia membuat program untuk teman-temannya departemen lain, tapi dianya sendiri nggak mau ngomong sama departemen yang lain. Ngerasa bahwasanya lo yang butuh gue ya, lo yang ke saya, lo yang ke gue gitu kan. Padahal yang di sini ketika kamu misalnya ada kebutuhan lainnya, kan butuh tektokan nih sebagai user dan jadi IT-nya. IT yang bikin program, usernya ngomongin aku butuhnya kayak gini loh ti IT gitu kan. Nah IT-nya itu nggak yang kooperatif gitu kan. Dia cuma terima aja nih inputan dari si usernya. Harusnya IT-nya juga bilang maunya kayak gimana sih? Kayak gini kah? Udah benar belum? Kan harusnya seperti itu. Nah, kalau komunikasi nggak dua arah, ya nggak akan selesai dalam waktu yang cukup singkat dong. Ya kita hanya melakukan telepati, nggak semua orang kan bisa peka gitu. Jadi hubungan sosial di sini bagaimana sih karyawan ini berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana sih cara karyawan ini itu bisa saling kooperatif gitu. Nggak nunggu atau mungkin nggak nunggu ditegur. Nggak nunggu misalnya
ada yang bisa dibantu nggak? Oh kayaknya kamu ada kendala. Nggak nunggu kayak gitu. Pengennya itu ketika dia ada kendala, ngomonglah gitu kan. Ngomong sama atasannya, ada kesulitan apa? Ngomong sama teman yang berkaitan dengan pekerjaannya. Bisa dibantu nggak? Harapannya kan seperti itu. Jadi hubungan sosial di sini yang dimaksud adalah bagaimana dia ini ada komunikasi dengan orang lain ketika dia nggak tahu, ketika dia mungkin ada yang perlu ditektokannya ya kalau kita bilang ya, supaya nanti klop gitu, apple to apple gitu kan. Kemudian jam kerja. Nah, jam kerja ini gitu ya, banyak penelitian mengatakan bahwa lebih efektif itu work from anywhere. Nah, kalau kami di manufaktur mungkin yang kita lebih efektif adalah yang work from office. Karena manufaktur biasanya hubungannya wah dengan, apa ya, cukup ritme cukup cukup full gitu kan di pabrik. Kalau misalnya work from home gitu, waduh part perusahaan bisa diambil dong, nggak balik nanti kan. Jadi jam kerja ini harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan seperti apa. Kalau memang dirasa oke deh work from anywhere itu bisa, ya nggak ada masalah. Teman-teman saya kebetulan saya dari Surabaya, teman-teman saya yang di Jakarta sharing, kalau di tempat kami Retno, itu kami itu work from anywhere. Kenapa? Satu, karyawan tuh boleh kok kerja di mana aja. Boleh, mau kerja mulai jam 6 boleh, mau jam 10 boleh. Yang penting targetnya tercapai. Karena di sini tuh Retno ya, dari misalnya dari area A ke area B itu 2 jam sendiri. Waktunya habis di jalan, capek di jalan. Nah, capek di jalan akhirnya nyampe kantor udah nggak produktif lagi karena udah kelelahan karena di jalan tadi, udah yang keringetan lah. Belum lagi kalau musim hujan kehujanan lah gitu. Nah, tapi berbeda ketika kita mungkin lihat kayak di perusahaan yang, wah misal di tambang nih gitu kan, jam kerjanya sistemnya roster gitu kan, panjang banget gitu kan. Nah, itu menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dan jangan lupa ketika kita ngelihat bahwasanya kebutuhan perusahaan seperti ini, jangan lupa kita juga perhatikan work life balance-nya mereka, kapan mereka harus istirahat. Kapan mereka itu harus oke deh ada sesi untuk fun gitu ya, gathering misalnya gitu. Supaya nggak monoton jam kerjanya melulu ini aja, atau mungkin kalau misalnya work from anywhere, sekali-sekali lah ketemu sama teman-teman, sekali-sekali lah muncul di kantor, misalnya monthly meeting bareng-bareng supaya ada hubungan atau interaksi satu dan lainnya supaya lebih akrab, gitu. Jadi jam kerja itu juga faktor teman-teman. Mungkin kalau kita bilang kalau ada beberapa karyawan gitu ya, bilang, Bu enakan itu kalau jam kerjanya itu cuma 2 jam deh di kantor, sisanya itu kita di mana aja gitu ya, ada. Intinya tergantung dari kesepakatan dari kedua belah pihak, dari perusahaan dan juga dari para karyawannya. Jadi jangan cuma sepihak doang nih ya. Kemudian teknologi. Nah, di sini teknologi contohnya di pabrik deh. Di pabrik targetnya itu 500 piece. Misalnya kita bilang produksinya produksi produksi baju deh. Harusnya itu dalam sehari 500 piece. Tapi karena mesinnya udah jadul, udah kelewat gitu teknologinya, sehingga cuma dapat 25 piece. Siapa yang disalahkan? Apakah karyawannya? Tidak selalu gitu kan. Kita juga lihat, lah karyawannya lo baik-baik. Karyawan dalam artian itu mereka itu kerjanya itu telaten, kemudian cepat. Yang terkendala ada teknologinya yang jadul. Yang harusnya mungkin sat-set gitu kan. Misalnya mesin itu harus cepat memproduksi dalam waktu 1 jam itu 50 piece. Nah ini 1 jam aja dia baru bisa mengerjakan 1 atau 2 piece. Kelamaan dong. Nggak selesai dong gitu kan. Akhirnya bisa jadi produktivitas tadi menurun. Target perusahaan jadi menurun gitu kan. Karena orang customer ngerasa, aduh jangan di perusahaan ini deh. Lambat banget deh produksinya dia. Nah, itu nanti akan pengaruh juga ke bisnis perusahaan, keuntungan perusahaan gitu. Kemudian faktor manajerial. Faktor manajerial di sini adalah bagaimana sih manajemen-manajemen di perusahaan ini bisa mengayomi karyawannya, bisa tahu nih kebutuhan karyanya tuh kayak gimana sih? Atau mungkin tipikal-tipikal yang pemimpinnya adalah otoriter gitu. Kamu nggak selesai, kamu aku sanksi. Kamu nggak selesai, nggak boleh pulang. Stres ya gitu. Kalau misalnya karyawannya ditekan seperti itu. Kita pun juga sama-sama sebagai pelaksana gitu ya di dalam perusahaan, stres juga kalau misalnya ditekan gitu kayak sama ownernya gitu. Jadi di sini faktor manajerial adalah bagaimana sih atasan-atasan ini
manajer, asmen, direktur gitu ya, head of lah, manajer, head of marketing segala macam tadi itu bisa kompak kan, gimana ya supaya kita bisa me-manage tim kita, supaya mereka nyaman bekerja, bahkan kalau bisa sih harapannya loyalitas gitu kan, nggak harus jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu kan. Mereka totalitas, pengennya kan seperti itu harapannya. Tapi kalau misalnya dari timnya, dari atasan-atasannya, entah dari manajernya, dari asmennya, udah nggak mau tahu gue ya, yang penting selesai gitu kan. Lo mau jungkir balik, lo mau kehujanan, urusan lo gitu kan. Bodo amat deh. Nah, kalau kayak gitu, akhirnya karyawan juga ngerasa, aduh kok gini sih Bapak ini. Padahal ini loh ya kita tim, sama-sama. Harapannya kan bisa mencapai target perusahaan bareng-bareng. Kok egois sih? Kok dia nggak tahu aku sih? Kok dia nggak tahu sih kendali di lapangan seperti apa? Nah, makanya faktor manajer ini penting banget. Makanya sekarang itu udah banyak banget ya training leadership gitu kan, kepemimpinan. Belum tentu nih kita seorang pemimpin, kalau kita leader itu jadi leader atau bos gitu kan. Mungkin bos tuh merintah-merintah, tapi beda dengan leader yang mananya ayo sini sini sini. Apa sih Nak? Apa sih kendalanya? Kenapa? Ada problem apa? Boleh Kak aku bantu? Sini sini aku bantu kasih solusinya. Harapannya kan seperti itu. Kemudian motivasi. Motivasi ini juga penting karena faktor intrinsik kalau kita bilang dari dalam diri kita. Kitanya ada nggak ada motivasi, nggak ada passion di pekerjaan ini, mau kayak gimana gitu. Mau misalnya dari luar itu aku kasih kamu gaji 5 miliar, aku kasih kamu fasilitas mobil mewah, aku kasih kamu handphone paling canggih. Tapi kalau si karyawannya nggak ada motivasi, kalau karyawannya aku tuh sebenarnya nggak passion di sini. Aku tuh udah nggak passion di marketing. Aku tuh pengen deh nyoba ke HRD. Nah, motivasinya karyawan loh yang harus ditekan oleh HRD, gitu kan. Kita ajak main coaching gitu, ada apa sih? Kenapa sih kok kamu menurun produktivitasnya? Kenapa? Ada masalahkah dengan atasan kamu? Ada kendalakah di lapangan? Teman-temannya gimana? Teman-temannya enak nggak? Atau pekerjaannya kalau terlalu kebanyakan, mau dikurangin? Nah, itu kan yang diharapkan oleh karyawan bahwasanya dia tuh juga dimengerti oleh perusahaan. Dan yang kita highlight adalah lingkungan kerja. Mau dikurangi tapi gajinya naik, Mbak Retno bisa. Nah, dikurangin tapi gajinya maunya sih gitu ya. Kita kayaknya juga maunya gitu ya Mbak Ica ya. Nah, kemudian ini lingkungan kerja. Nah, banyak mungkin teman-teman ya dari sini yang curhat gitu kan kalau kita di grup HR. Curhatnya adalah, Bu, itu loh ya, anak zaman sekarang itu loh, Bu. Bilangnya gini, resign baru sehari juga masuk. Udah bilang gini, "Kenapa kok kamu resign?" "Iya, Bu, di sini tuh lingkungannya toksik." Waduh, gitu kan. Apa itu toksik? Zaman dulu nggak tahu tuh toksik ya. Atau mungkin, "Kenapa kamu resign?" "Iya, Bu, aduh perusahaan perusahaan lo ketat banget sih peraturannya, males deh. Apa-apa diatur." Gitu. Atau mungkin ada lagi kayak gini juga, "Kenapa? Kok kamu pengennya pindah pindah departemen sih? Departemen ini kan yang kamu pengen ketika kamu itu, kami hire. Kamu kan pengen marketing kan? Kenapa sekarang kamu pengennya ke bagian quality assurance gitu atau ke QC? Kenapa pengen kayak gitu?" "Iya Bu, di marketing itu orangnya sikut-sikutan, cari muka, saling cari kesalahan temennya buat dia naik jabatan. Aku nggak suka Bu, aku pengennya di QC aja deh. QC itu anak-anaknya enak, atasannya mengayomi, nggak ada gap satu dengan yang lainnya, itu enak banget deh, Bu." Nah, lingkungan kerja ini mempengaruhi produktivitas. Makanya banyak penelitian ya, kalau kita bilang kita baca-baca deh itu ya di jurnal gitu, di Google itu udah banyak banget bahwasanya orang resign, karyawan resign itu yang pertama bukan karena gaji sebenarnya, tapi karena lingkungan kerja. Gaji nomor sekian. Yang penting lingkungan kerja nyaman dulu. Kalau nggak nyaman, mau gaji segede gaban pun sekalipun ya, gitu kan, sampai bisa beli rumah tiap bulan misalnya, ya nggak akan bikin dia nyaman, gitu kan. Karena anak-anak sekarang, pekerja-pekerja sekarang nomor satu lah kenyamanannya dulu. Kalau udah nyaman, enak deh dibentuk, serius deh, gitu ya. Enak banget kalau ketika dia udah nyaman di perusahaan kita, anak ini enak banget dibentuk oleh perusahaan. Seperti itu. Nah, lingkungan kerja dengan produktivitas karyawan. Lingkungan kerja yang sehat itu dapat mempengaruhi karyawan untuk bekerja lebih giat. Sehat yang dimaksud di sini apa aja? Tidak subjektif gitu ya. Atasan tuh menilai karyawan itu sesuai dengan pekerjaannya. Bukan karena misalnya
karyawan ini loh kemarin tuh sering kasih aku itu makan siang enak banget deh. Si B itu enggak banget deh, masa lihat aku papasan aja nggak disapa. Nah, akhirnya kan subjektif kan. Bukan karena pekerjaannya si A itu achieve, yang B nggak achieve gitu kan, tapi karena pribadi gitu kan. Si A itu loh ya, apa deketin suami aku misalnya gitu ya. Si B itu enak banget deh. Dia itu temenan sama aku itu nggak kadang sering traktir aku loh makan di pojokan sana, di kantin pojokan misalnya seperti itu. Jadi di sini yang dimaksud sehat adalah tidak subjektif, harus objektif. Kalau mau negur karyawan, negur karena kesalahan dia, bukan negurnya karena misalnya, "Kamu tuh ya ngerebut suami aku," gitu kan. "Kamu tuh ya ngapain sih, itu kan catering aku, kenapa kamu makan?" Gitu, bukan karena hal itu. Jadi harus objektif gitu ya, kita harus be profesional di tempat kerja, be profesional di perusahaan. Itu yang kita selalu tekankan di dalam lingkungan perusahaan, dalam pekerja gitu ya. Kemudian tidak saling sikut atau menjatuhkan. Orang bilang bahwasanya, ya wajarlah Bu sama-sama juga cari makan, sama-sama cari uang. Kalau misalnya nggak saling sikut-sikutan bukan kerja namanya. Tapi yang diharapkan anak sekarang, pekerja-pekerja sekarang, pekerja produktif ya kita bilang ya, mungkin yang kelahiran 85, kelahiran 1980 gitu ya, sampai ke 2000-an gitu ya sekarang. Mereka pengennya lah nyamannya dulu gitu kan, saling sikut-sikut udah nggak zaman gitu kan. Bahkan mungkin sampai santet atau pelet gitu kan, udah nggak lagi gitu kan. Apa sih itu? Yang diharapkan adalah ya sudah, kita berkompetisi secara sehat. Cari customer ya sama-sama cari customer, bukan bukan yang kayak, itu loh Bu, dia itu loh ambil customer aku nggak masuk 1 hari customer aku diambil sama dia. Aku dijelek-jelekin di depan customer aku, bukan kayak gitu sehat itu. Sehat adalah yang mana ya udah, customer kamu, customer aku sendiri, bukan saling ngambil punya orang lain. Kemudian saling menghormati. Kalau misalnya di sebuah meeting, di dalam forum, ada yang mungkin pendapatnya tidak sesuai, bukan malah dicaci, gimana sih pendapat kamu tuh? Pendapat kamu tuh loh kayak anak kecil deh," gitu kan. Nggak logis gitu kan. Tapi kita harus menghormati, "Oh iya Pak, oke ya." Nah, kita mungkin menanggapi nih sebagai rekan kerja gitu kan, bahwasanya, "Pak, boleh saya menambahkan? Barangkali mungkin bisa nih ditambahkan seperti ini nih. Pendapat Bapak sudah oke, alangkah baiknya barangkali Pak kalau saya boleh kasih inputan ditambahkan lagi hal demikian, supaya nanti bisa lebih sempurna lagi." Nah, itu kan enak ya. Atau minimal lah kalau kita nggak setuju sama pendapat dia, paling nggak mungkin diem. Nggak usah yang kita menjatuhkan, "Apa sih pendapat kamu cupu banget deh, itu zaman kapan tuh kayak gitu?" Bukan yang seperti itu yang kita harapkan. Saling Terus habis gitu menghormati. dibilangin ya, baper banget deh dibilang gitu aja ini gitu ya. Nah, akhirnya nanti baper ya Mbak Ica ya. Baper akhirnya nanti, kemana Betul. mana deh, gitu. Harapnya Mhm. nggak seperti itu. Saling menghargai juga, saling menghargai pendapat. Ini yang kayak pelajaran dari kita SD, di pelajaran PPKN, kewarganegaraan. Saling menghargai, saling menghormati ditekankan kan dari dulu gitu. Nah, ini yang harus kita jaga di dalam lingkungan perusahaan. Nah, kemudian ada tips nih meningkatkan produktivitas karyawan. Gimana ya Mbak ketika nanti karyawan-karyawan aku itu banyak banget nih yang resign. Alasannya A, I, U, E, O gitu ya. Coba deh kita gali lagi. Coba kita beri kesempatan karyawan untuk berpendapat. Anak sekarang, kalau kita bilang ya, generasi milenial, generasi Z ya, mereka itu suka banget ketika didengar lah minimal pendapatnya. Sekalipun belum tentu dipakai, tapi paling tidak didengar dulu nih. Bu, saya ada kayak gini nih, ada idenya. Sebenarnya pendapat mereka tuh out of the box loh kadang-kadang ya. Kadang yang, oh wow, ada pendapat baru nih, gitu kan. Nah, kita harus terbuka, bukan karena senior dan junior di sini. Kita dengarkan, beri mereka ada pendapatnya seperti apa. Ketika di forum, oke ya, ya silakan Fulan, ada pendapat apa? Oh iya, oke, kita akan tampung dulu ya pendapatnya. Senang loh. Karyawan di gitu juga senang loh teman-teman gitu ya. Kita aja ya ketika kita meeting, ketika kita berpendapat, kemudian pendapatnya kita itu diterima atau minimal didengarkan, itu kita senang loh. Wah, aku dikasih kesempatan nih gitu kan. Nah, dari hal-hal yang simpel seperti itu. Kemudian hargai inputan dan saran dari karyawan. Bu, saran deh, Bu, cateringnya itu dikasih buah biar kita itu lebih sehat lagi, nggak cuma gorengan mulu, Bu, atau santan-santanan.
Kita bilang, maaf nggak sesuai budget perusahaan rendah gitu kan. Ya kan nggak mungkin gitu kan. Gitu ya. Banyak kan kayak gitu ya Mbak Ica ya, curhatan karyawan. Langsung patah ya. Iya gitu kan. Jadi oke lah kita sebagai HR, sebagai mungkin dari owner mungkin ya di sini. Oke, sarannya kita tampung ya. Atau mungkin dari teman-teman di sini nih, barangkali ada inputan catering boleh banget loh untuk nanti disarankan ke HR-nya. Disaran ke kami, kita sangat terbuka sekali dan adanya vendor-vendor catering baru. Barangkali nanti sesuai dengan budget perusahaan misalnya seperti itu kan enak gitu loh kalau dengar ya. Jadi adem gitu bawaannya. Kemudian reward atau apresiasi untuk karyawan. Reward ini makanya lagi di-highlight nih ya. Kalau kita di job fair, itu banyak banget yang video company profile-nya. Reward jalan-jalan ke luar negeri gitu, ke Singapura, katanya foto singa gitu kan. Atau mungkin ke Kan Thailand. Mbak, Kenapa Mbak? MLM. MLM. Udah nggak cuman MLM ya yang ngasih reward ke luar negeri ya. Iya dong, jangan kalah dengan MLM ya. Nah, karyawan itu, nggak usah munafik gitu kan, kita sendiri aja, kita juga karyawan kan ya, Bapak Ibu ya. Kita kalau misalnya dapat reward jalan-jalan ke Dubai gitu, siapa yang nggak senang gitu kan. Akhirnya kan kita ngerasa, Betul. oke, kita lanjut gitu kan, enak nih ke Dubai, oke deh aku kinerjanya aku baikin lagi deh supaya nanti aku bisa jalan-jalan ke UK misalnya. Nah, reward ini untuk meningkatkan produktivitas mereka di tempat kerja. Kemudian bangun kepercayaan. Kalau kita punya anak buah nih ya gitu kan, kita sebagai leader, kita punya anak buah, ya udah pasrahin ke dia gitu. Jangan apa-apa kita coba ya nanti jangan lupa ya kalau email CC saya ya gitu. Nanti kalau ada meeting jangan lupa ikutkan saya ya gitu. Akhirnya dia ngerasa, kok bapak ini nggak percayaan sih sama saya. Kok saya ini masih cupu ya, saya ini masih nggak bisa diberi percayaan ya. Nah, itu yang akhirnya mereka akhirnya, ya udah deh apa-apa, Pak ini gimana? Oke nggak? Pak ini gimana? Akhirnya mereka nggak mandiri nantinya. Kemudian jaga keamanan psikologis. Mungkin kita tahu ya, kemarin ada di sekolah deh, perundungan gitu kan, lagi viral banget. Di perusahaan juga gitu, Bapak Ibu. Di perusahaan kita juga harus jaga keamanan psikologis dari karyawan kita. Jangan sampai ada bullying di tempat kerja. Itu loh ya, Bapak itu loh kok, maaf misalnya, kok jalannya seperti itu ya, gitu kan. Nah, ini dia minder. Dia minder padahal kinerjanya bagus gitu kan. Dia minder dengan akan fisiknya karena dibully banyak orang. Nah, ini jadi nggak produktif. Yang harusnya orang ini, bapak ini bisa kemana-mana, keliling pabrik gitu ya. Karena dia dihina oleh teman-temannya, dibully sama teman-temannya, dia ngerasa ciut. Dia cukup di ruangan aja. Loh Pak, kenapa nggak keluar ruangan? Kan biasanya Bapak keliling lapangan, ngejekin orang lapangan. Iya Bu, saya minder karena saya tuh dihina sama teman-teman yang lainnya. Nah, kita sebagai HR nggak boleh ya, teman-teman, untuk kita beri ruang mereka untuk ngebully, makin nyerang gitu, jangan. Kita harus terbuka akan adanya inputan, gitu ya. Kalau misalnya ada yang dibully, kita harus langsung peka. Ibaratkan di sekolah tuh ya, yang lagi viral tuh ya. Kalau dia ada perundungan, langsung deh di DO nih yang melakukan perundungan. Ya kayak gitu loh di perusahaan. Ketika kita melihat ada karyawan kita melakukan perundungan, ya sudah, kita sanksi sesuai dengan kebijakan perusahaan supaya karyawan yang lain tuh merasa aman dan nyaman bekerja di perusahaan kita. Kemudian rekan kerja yang suportif. Ayo, aku dukung deh kamu marketingnya supaya lancar. Gimana nih? Aku bantu ya lihat posting Instagram ya, supaya nanti kamu sesuai target. Nah, itu yang dipengen oleh mereka. Itu yang dipengen oleh teman-teman yang lainnya. Jadi saling support satu dan yang lainnya. Marketing gitu ya. Marketing di support sama teman-teman yang lainnya dari departemen lainnya. Ayo aku bantu postingnya produk kita ya. Supaya nanti kamu pencapai target nih. Pencapai target akhirnya kita semua bisa jalan-jalan ke luar negeri. Karena perusahaan untung 1 miliar misalnya. Nah itu kan juga meningkatkan produktivitas perusahaan dan keuntungan perusahaan. Kemudian bangun komunitas yang sehat. Ya, tadi ya, nggak boleh sikut-sikutan. Kemudian kalau bisa bangun komunitas tidak hanya bipartit dan tripartit ya dalam perusahaan, atau mungkin serikat pekerja. Tapi komunitas di sini misalnya komunitas ada olahraga badminton. Kemudian ada komunitas misalnya sama-sama suka adanya apa ya kalau kita mungkin basket gitu ya. Jadi nggak cuma kerja pulang doang. Tapi ada forum-forum diskusi di situ atau mungkin forum olahraga di situ. Yang akhirnya kita bisa lebih dekat satu dengan yang lainnya. Nggak ada sikut-sikutan lagi, saling kompak satu dengan yang lainnya. Beri fasilitas pendukung.
Jangan sampai nih ya, mereka ini pekerjaannya mobile gitu kan. Mereka butuh telepon, marketing butuh telepon, butuh hubungi customer. Tapi perusahaan nggak kasih HP operasional. Semuanya pakai nomor pribadi, pulsa pribadi ya, nanggung pribadi. Ya chaos dong karyawannya. Males deh, males kejar target. Orang aku nggak dimodalin sama kantor. Males kerja target, aku nggak dikasih HP sama kantor. Ya, itu ya, fasilitas pendukung itu penting. Kemudian personal space, jangan sampai urusan pribadi karyawan ini diikut campuri oleh perusahaan. Si karyawan punya masalah pribadi A, B, C, D, ya udah itu masalah pribadinya dia. Selama dia tidak mengganggu pekerjaan di kantor, ya sudah, gitu kan. Kita nggak perlu sampai, kamu tadi gimana sama suami kamu di rumah, aman nggak? Gimana gimana kamu tadi lagi tengkar ya sama suami ya? Ya udah, itu urusannya dia, nggak perlu lah. Kita kan sebagai orang profesional, ya kita bekerjanya secara profesional gitu kan. Dukung Masuk karya cuti nggak ditanya-tanya ya, Mbak? Kenapa? Termasuk cuti nggak ditanya-tanya? Kamu Nah, mau ngapain cuti? betul. Yang namanya cuti, kamu cuti kenapa? Iya Pak, saya mau keluar kota. Keluar kota sama siapa? Gitu kan? Ya sama Iya, keluarga. Keluarga ngapain? ya kan? Keluarga yang mana? Gitu kan? Aduh Bapak ini ikut campur deh, gitu kan? Nah, nggak usah lah sampai situ ya, kita sebagai HR cukup tahu lah kalau misalnya dia ada personal matter, ada personal pribadi ya sudah gitu. Selama tidak mengganggu perusahaan ya, ya silahkan silahkan monggo monggo, cuti itu hak karyawan gitu. Betul. Betul ya Mbak ya. Kemudian dukung karyawan berkembang nih. Karyawan pengen banget untuk misalnya sertifikasi. Ya udah dukung aja. Bu, saya tuh pengen ambil sertifikasi deh, sertifikasi BNSP. Ya udah, dukunglah mereka untuk mengikuti itu untuk perkembangan karyawan. Toh juga keuntungannya di perusahaan kan. Ketika ada syarat ISO, karyanya sudah sertifikasi belum, Bu? Oh, sudah. Ini buktinya ada. Nah, itu kan keuntungan juga untuk perusahaan. Kemudian jaga lingkungan kantor tetap bersih. Nah, di sini bersih yang dimaksud adalah benar-benar yang kayak misalnya nggak banyak lalat, nggak ada nyamuk jentik-jentik. Orang kena demam berdarah, nggak masuk beberapa hari, nggak produktif dong. Misalnya bagian QC, nggak masuk karena terserang DB gitu ya, habis digigit nyamuk di kantor. Kemudian produk ini harus di QC, nggak ada emang QC nih. Gimana nanti? Nggak jalan dong. Target produksi ini nggak jalan, padahal harus pengiriman ke luar negeri pada 7 hari kemudian. Tapi karena karyawan tadi itu nggak masuk si QC-nya, sehingga harus mundur. Nah, kemunduran ini akhirnya perusahaan kena sanksi oleh customer gitu ya. Akhirnya duitnya banyak lagi. Makanya kenapa kantor harus bersih, yang dimaksud di sini adalah menjaga kesehatannya untuk kesehatan bersama. Kesehatan keuangan perusahaan iya, kesehatan karyawan secara fisik iya, dan mental juga iya. Seperti itu. Nah, udah deh, cukup singkat ya teman-teman ya. Kita let's discuss deh untuk materi pada hari ini terkait produktivitas dengan kenyamanan di tempat kerja. Monggo, silahkan. Oke, baik. Apakah ada yang mau raise hand atau kalau di Q&A belum ada nih, mungkin sambil menunggu yang kalau mau raise hand saya persilahkan ya, teman-teman HR di sini mungkin pertanyaannya dari saya dulu. Tadi menarik banget nih Mbak Retno waktu, ini ya banyak sekali ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi dari produktivitas tuh gitu ya. Kalau dari materinya Mbak Retno tadi ada 9 nih gitu ya, banyak banget gitu ya. Tadi menariknya sih, ini ya, setiap setiap orang tadi di tempat yang Mbak Retno dikasih handphone operasional. Handphonenya, iPhone 15 Pro nggak, Mbak? Wah, bukan nanti Mbak Ica kalau iPhone 15 ya. Kalau kalau iya saya mau terus tukeran handphone saya yang jadi operasional. Gitu aja ya kali ya Mbak ya. Oke, bercanda bercanda, Mbak. Nah, gini, Mbak, mungkin saya mau ke pertanyaan gini, kan itu 9 tuh, Mbak, gitu ya. 9 ini kan, kategorinya cukup banyak ya kalau bicara mengenai faktor-faktor. Nah, sebagai HR nih, kalau misalnya mau, disuruh misalnya, "Kayaknya nggak bisa deh 9," gitu ya. Nah, kira-kira kalau mau dibikin prioritas, kira-kira faktor mana yang sekiranya perlu diprioritaskan nih, gitu ya, untuk mungkin lebih difokuskan terlebih dahulu, gitu ya. Karena mungkin secara resource nggak bisa nih 9-9-nya langsung jalan, gitu ya. Nah, kira-kira faktor yang mana nih, Mbak, yang, perlu diprioritaskan terlebih dahulu? Oke, oke. Mana sih yang perlu dibereskan dari 9 itu? Nggak bisa lo semua nih gitu kan di perusahaan. Mhm, Step by step gitu. Gimana dong gitu. Yang pertama adalah kenyamanannya dulu. Lingkungan yang nyaman tadi ya.
Lingkungan Hmm. yang nyaman ibaratnya kayak kita nih ya, kita beli perumahan deh, kita beli rumah. Kalau misalnya nggak nyaman, kita udah malas duluan kan mau beli, gitu kan. Sama ya Oke. kayak misalnya, wah ini nggak aman nih ya komplek ini nih, wah banjir lah, pencurian lah di mana-mana. Ya udah kita nggak bakal naruh hati kita di situ, gitu. Nggak mau beli rumah itu di perumahan itu. Sama halnya ketika kita tadi kita bekerja gitu kan. Lingkungan itu lingkungan kerja itu nomor satu, nyaman dulu. Karena di sini kalau kita bilang bahwasanya misalnya nih ya, udah benefitnya banyak banget bla bla bla, tapi nggak nyaman. Nyaman dalam arti tidak suportif merekanya, tidak saling sikut gitu ya. Ya akhirnya kita maunya bagus banget di situ, kemudian tidak dihargai oleh orang lain, tidak dihargai oleh atasan, ya untuk apa gitu. Jadi memang faktor itu nomor satu sih Mbak. Oke, lingkungan kerja ya, gitu ya. Lingkungan kerja ini tadi, yang nyaman baik secara fisik gitu ya, mungkin nggak harus mahal atau kayak gimana-gimana, tapi paling nggak tadi ya Mbak, bersih gitu ya, aman gitu ya, dan juga nyaman secara tadi lingkungan suportif gitu ya, Mbak Retno ya, berarti ya? Betul banget Mbak. Oke 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 oke. Nah, ini sudah ada yang bertanya gitu ya, dengan oke, kalau direct manager kita tidak suportif gitu ya, begitupun juga dengan teman-teman dalam satu tim, ini agak curhat nih Mbak, kayaknya Oh ya. gitu ya, kayaknya ini ada Heeh, curhat ya. terus mau pindah kerja, tapi masih belum ada offering, tapi harus realistis nih gitu ya. Nah, kira-kira sebaiknya yang dilakukan apa nih Bu Retno? Silakan. Oke, kalau direct manager kita nggak suportif, oke, nggak suportif sama kita, terus teman-temannya dalam satu tim juga pengen pindah Mhm, kerja sih, tapi belum ada offer dan realistis. Nanti gue mhm, makan apa, gitu kan? mhm Nanti, mhm aduh, mhm. gimana dong? Itu harus bayar cicilan KPR nih tiap bulan, gitu kan? Sampai Gimana sampai akhirnya udah bertahun-tahun di situ Nah, itu kan yang sering terus. terjadi kan ya Mbak Ica ya. Maksudnya sering banget terjadi. Aku resign deh 2 tahun kemudian gitu kan. Mhm Belum mhm. resign juga nih anak ya. Mhm Nah, mhm. sebenarnya apa sih yang sebaiknya harus saya lakukan? Kalau ini kita sebagai karyawannya, kemudian atasan kita, teman-teman kita nggak oke nih, nggak mendukung kita. Aduh, toksik banget dong gitu kan. Ya oke. Yang pertama kita lakukan adalah ya kita tetap mengerjakan yang terbaik dari apa yang kita bisa kerjakan. Kemudian yang kedua, ketika kita merasakan tidak suportif gitu ya, kita coba deh omongkan sama mereka. Kita kalau dibilang ada 360 degrees ya di dalam perusahaan. Mhm. 360 degree di sini adalah oh, apa ya kurangnya aku kok sehingga mereka tidak suportif dengan aku. Kenapa ya tim aku kayak gitu? Kok tim aku itu tidak mendukung aku? Kok malah mereka ini saling menjauh? Kenapa nih? Nah, kita adakan namanya mungkin ada konseling ya di situ ya. Mungkin nanti HR-nya sebagai penengahnya, kemudian berkepentingan tadi kita ajak ngobrol bareng. Supaya apa kan nggak mungkin ya kayak gini terus nih. Apalagi bilangnya resign di tahun 2022, 2025 masih di situ gitu kan. Nah, jadi ya kita ajak ngomong, gimana nih, kamu kenapa sih gitu kan. Harapannya kan di sini ya kita tuh pengennya kan kita berkembang bersama-sama, cari uang sama-sama. Yaudah yuk, ayo kita ini nih gandengan bareng, kita kita kerja sama-sama yang enak gimana gitu. Jadi jangan sampai jadi unek-unek kita sendiri nih, kita nggak sampaikan ke atasan atau mungkin ke 2 tingkat lebih tinggi misalnya gitu kan. Pak Bu ini loh Bu, bosku ini loh kok kayaknya resek ya gitu kan. Aku yang ngerjain dia yang ngaku-ngaku gitu. Nggak apa-apa, kita sampaikan aja ke HR-nya. Kita sampaikan ke HR-nya atau ke atasan yang lebih tinggi lagi. Gitu harapannya nanti ada media nih untuk kita itu orang tahu nih unek-unek kita apa. Kalau misalnya mentok jedok nih ya, mentok jedok nggak oke gimana nih teman-temannya kayak gitu, atasnya kayak gitu, atasan 2 tingkatnya kayak gitu lagi gitu kan. Oke, kita akan coba melenceng lagi barangkali kita ada wirausaha dikit-dikit gitu kan atau mungkin sama coba lamar-lamar sana sini dulu deh gitu kan sambil nanti kalau udah kepincut 1 2 barulah kita caw ke perusahaan yang lain. Tapi kan itu nggak diharapkan ya kalau misalnya kita sebagai yang punya perusahaan itu jangan sampailah kalau bisa tuh offernya nggak tinggi lah di sini kan harapannya seperti itu gitu. Jadi kalau tadi ya tadi sih jadi kita adakan konseling kita ngomong lah sama HR sama atasan kita lebih tinggi lagi bagaimana nih enaknya solusinya harapannya bisa terbuka ya satu dengan yang lainnya begitu. Mhm. Oke. Kalau boleh nambahin, Mbak Retno mungkin selain
sebelum ke HR ataupun ke atasan yang lebih tinggi lagi mungkin bisa diajak ngobrol orangnya langsung nih gitu ya. Iya, Diajak betul. ngobrol orangnya langsung nih gitu ya. Jadi biar biar sama-sama tahu. Kadang-kadang mungkin bisa jadi orangnya nggak ngerti loh kalau kita itu nggak nyaman gitu ya. Bisa jadi kan, bisa jadi orangnya nggak ngerti kalau, hah emang dia ada masalah sama gue gitu. Nah, Kadang-kadang itu gitu loh. gitu ya. Jadi bisa jadi diajak ngobrol dulu gitu ya ke yang bersangkutan misalnya atasan kita atau rekan kerja kita, terus bisa diungkapin dulu kira-kira apa yang dianggap mengganggu gitu ya. Aku pernah baca sih ada versi kayak I statement ya. Jadi menyampaikannya harus pakai saya gitu ya, bukan kamu nih rese, kamu nih mengganggu, kamu nih gini, tapi saya merasa terganggu ketika Anda gitu atau kamu gini 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 gitu. Jadi mungkin kalau misalnya boleh nambahin gitu ya ke Mas Oki gitu ya. Jadi diajak ngobrol gitu ya, pakai I statement, saya merasa terganggu, kemudian bisa ditambahkan harapannya gitu ya. Jadi harapannya untuk paling enggak mungkin enggak sampai tujuan yang supaya akrab dan menjadi bersahabat ya, paling enggak supaya secara profesional ini bisa dikerjakan dengan tuntas dan nyaman gitu ya kali ya Mbak Retno ya. Betul, Mbak Ica. Jadi kita jangan takut duluan nih. Misalnya, aduh nanti aku tuh kalau ngomong sama dia takut dibegal pulang-pulang kerja gitu kan. Jangan gitu kan. Tidak semua orang tuh buruk kok ya. Jadi ya udah Iya kita betul. ngomong. Bener tadi kata Mbak Ica bahwasanya perhaluslah kata-katanya. Mungkin bukannya langsung menjudge. Kamu kamu kok jahat sih? Enggak. Mungkin ya dengan omongan misalnya maaf nih, aku kurang nyaman nih kalau kamu kayak gitu. Boleh nggak nanti kita sharing lagi? Barangkali nanti dari sini kita bisa enakan gitu. Itu kan lebih didengarnya tuh aja enak gitu ya teman-teman ya. Betul 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 Beda betul. kan misalnya kita nih, Mbak Ica misalnya bilang, Mbak Ica, aku tuh loh Mbak Ica, kok nggak suka ya sama si A gitu kan. Akhirnya Mbak Ica bisa jadi kayak, aduh ini orang kok kayak gini sih gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bilangnya misalnya, Mbak ini loh, pendapat aku kayak gini nih Mbak, menurut Mbak gimana? Itu kan lebih, oh oke deh, lebih keep Mhm, calm gitu kan Mbak. Nah itu tuh yang betul diharapkan gitu. betul betul. Nah, baru ketika nggak bisa sama orangnya mungkin baru deh lapor ke atasan lebih tinggi atau tapi hopefully sih ketika ngomong-ngomong langsung dan paling enggak kan bisa tahu ya frame-nya masing-masing gitu ya, frame-nya antara dia, antara kita tuh seperti apa. Soalnya aku pernah sih Mbak kayak gitu ya, kok kayaknya nggak nyaman ya, terus saya ajak ngobrol satu-satu gitu ya. Oh ternyata ada part-part, ada kejadian yang menurut saya biasa, menurut dia tuh itu menyakitkan gitu loh, kayak, "Hah, di part mana saya menyakitkan Anda? Tidak, tidak ada," gitu. Tapi ternyata itu menyakitkan buat dia gitu loh. Jadi kan paling nggak ngerti nih, oh, views-nya dia tuh kayak gini, frame-nya dia kayak gini, cara pandangnya dia kayak gini, cara kerjanya dia kayak gini. Nah, kita juga bisa, kasih kesempatan untuk ngasih tahu nih, kitanya modelnya kayak gimana. Jadi bisa, mudah-mudahan sih setelah itu bisa sama-sama klop gitu ya. Iya, Tapi jangan betul. buru-buru resign dulu, paling nggak ada ininya dulu ya, Nah, betul. lapisan-lapisannya dulu, usaha-usahanya, misalnya ini, oh nggak bisa dilakukan ini, gitu, dilakukan ini, dan sebagainya, gitu ya. Karena Betul. apalagi tahun sekarang ya Mbak Retno, nggak tahu nih, beras aja udah naik nih Mbak Retno ya. Ibu-ibu Udah. ngikutin sekali ya. Iya makanya jadi kayak ya ya Bismillah lah ya di tahun 2024 ini tapi jangan emosional gitu ya, jangan emosional ah pengen resign terus nahan-nahan, malas kerja, nurunin produktivitas gitu ya Mbak Retno ya. Terus malah si atasan yang kita nggak ajak ngobrol malah, "Ih kok malah malas-malasan sih produktivitasnya jelek sih," terus dinilai jelek nanti pengaruh juga ke reward-nya gitu ya. Jadi apa namanya, jangan emosional kalau mau resign, apa namanya, ambil step-step yang sekiranya memang bisa dikerjakan gitu ya, Mbak Retno. Oke, Betul, gimana Mas Mbak. Uki? Oh iya, aku mau Curhatannya nambahin ini. lagi deh, Mbak. Mungkin tidak hanya Gimana? terkait itu nih ya, kalau tadi jadi keingat. Jadi kan tadi Mbak bilang bahwasanya, oh jangan buru-buru resign nih, karena bisa jadi ternyata dia enak kalau dia jauh. Tapi ada juga Mbak, misalnya ternyata dia ini memang tipikal orang introvert gitu kan. Nah itu Mhm. juga terjadi, jadi nggak boleh kita negatif thinking dulu. Pernah Betul kejadian, ya. betul. Jadi pernah kejadian, ada karyawan tuh kok diam gitu kan, teman-teman yang lain ngerasa nggak nyaman misalnya. Ternyata si anak ini tuh memang introvert gitu kan, karena si anak ini memang nggak suka ngomong, bukan perkara dia nggak mau ngomong sama si asistennya Betul gitu loh. betul Nah, betul hal-hal seperti betul. itu tuh yang perlu kita harus mengerti, nggak boleh menjudge orang gitu ya Mbak Ica Mhm ya.
Betul betul. Real sih Mbak, itu real kejadian kejadian nyata. Aku waktu pindah ke corporate communication itu kan kebetulan jadi HR consultant nih. Nah, HR consultant tuh kan ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus konsentrasi dan mikir ya. Itu kadang-kadang tuh aku pakai headset dan ya udah seharian tuh bisa bener-bener cuma ngetik gitu ya. Diprotes, "Mbak, Mbak itu loh jarang berkomunikasi." Lah kan aku kerja gitu. Nah, gitu tuh, karena orang kan Masalahnya di mana? iya, ini kan Oh, Mbak Ica ternyata pengen diajak ngobrol anak-anak ini ya, ya kayak gitu. Jadi iya kadang-kadang tuh aku kayak, eee, udah 15 udah setengah jam nih atau udah 1 jam nih, istirahat dulu, ngobrol dulu gitu. iya, orang mungkin, "Aduh Mbak Ica ini sombong ya, kok diem Iya, aja seharian?" Gitu. menjaga jarak gitu. Enggak deh kayaknya, orang kerja Gitu. kok. Jadi kita harus berpikir dari beberapa sisi ya Mbak ya, intinya ya, Betul nggak betul boleh betul. kayak misalnya kita menjudge bahwasanya dia tuh nggak baik, nggak oke karena dia nggak mau ngomong sama aku dan lain sebagainya, jangan. Iya, Selagi bisa diajak bicara, yuk diajak bicara dulu, gitu. betul 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 betul. Nah, itu ya. Oke, semoga menjawab tadi dari pertanyaan Mas Oki. Mungkin lanjut dari pertanyaan aku, Mbak. Tadi tips-tipsnya juga ada banyak nih gitu ya dan oke-oke semua tipsnya. Cuman memang ada beberapa tips yang menurut aku di lapangan nggak semudah itu gitu ya, Mbak. Kayak misalnya nih ada let's say ngomongin terkait dengan beri reward, ke karyawan gitu ya. Nah, kira-kira gimana sih, Mbak, kalau misalnya nih, kondisi perusahaan itu memang nggak bagus tuh, sehingga ya bisa jadi nggak bisa ngasih reward ya ke perusahaan gitu ya, atau malah bahkan ada benefit-benefit yang dikurangin gitu ya. Nah, itu gimana tuh, Mbak, ketika perusahaan kondisinya lagi kayak gitu, tapi caranya untuk tetap, apa ya, keep motivasinya karyawan, keep produktivitasnya karyawan, itu kira-kira gimana, Mbak? Oke, oke deh. Iya, karena kalau kita bilang reward ini pasti hubungannya dengan uang gitu ya, dengan Iya, pengeluaran perusahaan. Sedangkan perusahaan mungkin pas pandemi Covid kayak pandemi Covid kemarin aja deh, boro-boro mau kasih reward, yang ada mau efisiensi karyawan besar-besaran, betul, layoff Mbak ya. gitu ya. Nah, sebenarnya kalau boleh dibilang reward ini tidak melulu soal kita ngeluarin uang gitu kan, secara langsung, tidak. Misalnya, oh ternyata perusahaan lagi minim nih gitu kan, tapi pengen deh ada reward misalnya. Reward-nya ini bisa berupa misalnya tambah cuti gitu ya, atau oke Mmm, deh, karena kamu sudah melakukan achievement untuk misalnya, sudah sesuai target, maka kamu besok boleh deh pulang siang, misalnya seperti itu. Dan itu kan secara tidak langsung kan maksudnya kita nggak ngeluarin uang lagi gitu kan. Tapi memang kita mengurangkan dari mungkin haknya dia, mengurangkan pekerjaannya dia gitu ya, atau jam kewajiban dia untuk bekerja, misalnya dari hal seperti itu sih. Itu udah senang banget loh karyawan tuh, "Wah iya, finally betul aku betul. bisa nongkrong di kafe nih habis gini," gitu, aku udah seneng gitu kan, dari hal-hal kecil itu dulu gitu. Oke, I see. Jadi, memang kalau ngomongin reward, rasanya identik sama uang gitu ya, Mbak, tapi kalau Betul, dilihat-lihat lagi sebenarnya banyak aspek-aspek lain yang bisa diberikan sebagai reward selain uang gitu ya. Kayak tadi misalnya betul. day off dan sebagainya. Menarik menarik gitu ya. Atau mungkin ini juga ya, Mbak, menurut aku penting juga komunikasi yang transparan terkait dengan kondisi perusahaan nih, gitu ya. Kadang-kadang kan, apa namanya, karyawan tuh juga nggak mau tahu ya, "Ya kan saya kerja," gitu ya. Kayak gitu doang ya, gitu. "Saya udah kerja dari jam sekian sampai jam sekian, masa nggak gini masa nggak gini masa nggak gini," gitu ya. Padahal, bisa jadi kondisi perusahaannya memang lagi nggak sebaik sebelumnya gitu ya. Betul, itu pernah nih Mbak, suatu ketika saya sedang ngisi kelas gitu ya, ngisi kelas kemudian ada peserta yang curhat seperti itu. Misalnya, "Saya tuh loh Bu, sudah begini begini begini," gitu kan. "Tapi kok kayaknya nggak dilihat ya sama perusahaan," gitu kan. "Kok perusahaan tuh loh malah, ngurangin gitu jam kerjanya," dalam arti kayak misalnya ngurangin gaji, jam kerja dan segala macam. Coba deh kita balik deh point of view-nya. Barangkali nih memang perusahaan memang lagi minim orderan gitu ya. Ini kayak misalnya kembali lagi lah nggak jauh-jauh dari pandemi Covid yang kemarin gitu kan, Mbak. Mungkin dengan caranya kita kita ini kan mengurangi jam kerja karyawan, supaya pengeluaran perusahaan juga nggak banyak kan gitu ya. Kebanyakan nih kayak seperti itu kan manufaktur. Tapi, orang kalau orang sebagai karyawan, "Ih jahat banget ya perusahaan ini ya," gitu kan. Iya, "Nggak mhm. mungkin nih," gitu kan, "ngurangin jamnya karyawan supaya gajinya juga berkurang." Tapi coba deh kita ajak ngomong kan, kita ajak ngomong karyawan, "Gini loh Pak, Bu, nah kita adanya selama pandemi Covid ini kan juga penurunan nih untuk penjualannya.
Nah, untuk tetap kita bisa mempertahankan Bapak Ibu tetap bekerja di perusahaan kita, tidak kita cut off atau tidak kita efisiensi, sehingga yuk kita kerjasama bareng ya. Jadi kita pikul bersama, yaudah kita semuanya ada potongan gaji, tapi tidak ada yang dikorbankan salah satu. Semuanya ditanggung bareng. Nah, itu kan lebih enak ya, Mbak ya. Jadi, oh oke deh, yaudah deh kita gotong royong deh, nggak apa-apa deh, sepenting kita nggak diefisiensi gitu. Nah, itu tuh Ya, ya betul. kita benar tadi kata Mbak Ica bahwasanya perlu ada keterbukaan dengan para karyawan gitu. Betul, supaya frame-nya sama nih gitu ya, dan sama-sama kayak kita bareng-bareng nih gitu ya untuk bikin perusahaannya kemudian kembali seperti berjaya gitu ya. Betul. Oke, nah ini sudah ada pertanyaan lagi nih gitu ya. Saya bacakan ya Mbak Retno. Sepengalaman Mbak Retno maupun Mbak Ica, apakah pernah kejadian ketika performance review dari sisi KPI itu achieve gitu ya, tapi dari sisi feedback peers ataupun rekan kerja memberi review buruk dan kita dianggap tidak perform dengan baik karena review peer tersebut. Apakah ini benar? Silakan Mbak Retno. Oke, karena ini pengalaman Barat, nah Mbak Ica, mari kita jawab bersama-sama. Mungkin Oke. itu ya Mbak ya. Oke, kalau di sependek pengalaman saya, sependek yang saya tahu ya, jadi kalau kita bilang perform appraisal itu kan ada berbagai poin ya gitu ya. Dari kehadiran, pelanggaran, kemudian KPI gitu ya, kemudian juga penilaian dari atasan, soft skill, dan juga penilaian 360 degrees. Nah, yang mana itu ada porsi-porsinya berapa persen, berapa persen, berapa persen. Sehingga, nah kita lihat dari situ, misalnya KPI-nya achieve nih, full nih, nilainya 4 di skala 4 gitu kan. Tapi ternyata ada 360 degrees penilaian dari rekan kerjanya itu hanya di angka 2 gitu kan. Nah, apakah gitu dibilang bahwasanya kita tidak perform dan tidak baik gitu kan? Jawabannya belum tentu. Nah, kita nanti akan rata-rata dari semuanya. Dari segi pelanggaran, dia nggak pernah melakukan pelanggaran, dia dibilang telat, dia nggak pernah telat, dia selalu datang on time. Kemudian dari penilaian atasan terkait soft skill, dia oke, full kok gitu kan. Ketika di rata-rata masih achieve lah ya, masih di angka 3 atau di angka 3,5 ya udah gitu kan. Jadi tidak hanya lewat satu penilaian saja. Sama halnya kalau misalnya kita bilang kayak tes deh, ada beberapa alat tes, kalau kita bilang psikologi, nah ada beberapa alat tes ini kita nggak bisa dari patokan satu alat tes saja, tapi juga bisa kita cek dari alat tes yang lain supaya valid hasilnya. Nah, ketika mungkin ternyata hanya 30% yang dinyatakan tidak valid, tapi lainnya valid, ya kita anggap valid, suara terbanyak, kan gitu. Jadi kita lihat lagi, oh KPI-nya achieve, yang lainnya achieve, hanya mungkin penilaian dari teman aja yang nggak achieve, yang nggak oke. Ya kita lihat lagi, selama penilaian porsinya masih lebih banyak yang positif, ya kita anggap dia positif. Gitu, itu sih kalau mungkin dari saya. Mungkin dari Mbak Ica? Iya, betul. Jadi, menambahkan mungkin ya, tadi betul bahwa kalau bicara mengenai performance itu nggak bisa tunggal ya, Mbak Retno ya. Nggak bisa cuman dari satu tools ataupun alat ukur. Tadi sudah disebutkan sama Mbak Retno, ada bisa banyak gitu ya, dari kedisiplinan gitu ya, dari kehadiran, kemudian KPI, dan juga bisa pakai penilaian perilaku dari tadi peers dan atasan gitu ya. Nah, caranya bisa bermacam-macam. Kalau tadi Mbak Retno bisa di rata-rata gitu ya, atau kalau mau juga bisa dilakukan pembobotan misalnya. Misalnya yang paling penting itu apa sih gitu ya, KPI gitu ya misalnya, karena KPI berdampak langsung sama apa namanya, produktivitas. Produktivitasnya berdampak langsung sama pendapatan gitu ya. Mungkin itu bisa diberikan bobot yang lebih tinggi gitu ya, misalnya. Terus, peers. Peers ini, bisa jadi ada subjektivitas ya, Mbak Retno gitu ya. Kalau misalnya dia dinilai, tidak disukai gitu ya, bisa jadi dijelek-jelekin nih sama temannya melalui, penilaian tadi, penilaian dari peers itu gitu ya. Atau bisa jadi kebalikannya, jadi bisa jadi dijelekin gitu ya karena nggak suka, bisa jadi kong kali kong, "Eh, kamu nanti isi aku bagus ya?" "Iya, aku isi kamu juga bagus ya." Nah, tapi ya nggak apa-apa, itu tetap bisa jadi tools yang, dipergunakan, tapi karena misalnya nih, dinilai bahwa, oh ini masih bisa agak subjektif, mungkin diberikan bobot yang, nggak setinggi KPI bisa gitu ya. Jadi bisa juga, tools-tools tadi diberikan bobot-bobot, kemudian itu
hasil akhirnya adalah pembobotan dari beberapa tools-tools tadi, sehingga memang yang dinamakan performance itu nggak cuma satu, tapi holistik secara keseluruhan. Jadi bisa lebih fair tuh gitu ya, ke karyawannya, gitu. Oke, siap. Mantap nih gitu ya. Ini kayaknya curhat juga, mungkin pernah dapat review jelek nih dari karyawan. Kayaknya kita curhat sama HR ya, Mbak, di sini ya. Nah, Namanya tapi juga obrolan HR ya. iya iya iya, tapi menariknya Mbak, mungkin aku, nemuin juga beberapa kasus gitu ya, ada orang-orang yang emang perform gitu ya, perform banget, sangat dicintai sama atasan gitu ya. Ini dicintai atasan bukan karena menjilat ya, tapi memang karena performnya. Cuman di sisi lain, namanya orang perform itu kan gimana ya Mbak, misalnya nih, deadline sekian, wah dia tepat waktu, dia memberikan kualitas lebih, itu kan otomatis kan dengan timnya itu kan juga menekan untuk mendapatkan effort itu ya, gitu ya. Sehingga secara peers itu nggak disukain gitu ya, karena saklek gitu ya. Deadline-nya gini gini gini, apa, harus lembur, harus gini gitu loh, Mbak, gitu ya. Jadi secara secara perusahaan dia disukai gitu ya, karena performance-nya bagus, jualannya bagus, tapi secara tim, ya ampun Mbak itu, gitu misalnya. Nah, terus iri-irian ya, Mbak, ya, "Ih, orang itu loh anak emas deh," gitu kan. "Dia anak emasnya loh, dia tuh selalu oke-oke banget loh sama bosnya," gitu kan gitu kan. Ah, itu tuh kadang nih, Mbak, itu bicara soal lingkungan kerja sih ya, Mbak, ya. Itu yang mungkin kita nggak sehat ya, iri-irian gitu kan. Mentang-mentang mungkin si anak ini ya karena memang dia bagus gitu kan, karena dia bagus sehingga mungkin perusahaan atau owner-nya itu memberikan nilai tambah ke dia. Tapi orang lain nggak suka gitu kan, teman-temannya yang butuh anak, cari muka gitu kan. Nah, akhirnya ya tadi, akhirnya jadi nggak sehat deh dalam lingkungan perusahaan gitu. Iya iya, betul. Sebenarnya mungkin dia nggak cari-cari muka banget, tapi memang performance-nya bagus. Cuman untuk mendapatkan performa bagus ini, timnya kan ditekan untuk perform ya juga. Nah, Nah, timnya betul. yang ngerasa kayak, "Mbak, udah dong, kita nggak pengen seperform itu." Iya. Nah, kayaknya tuh, kita PR-nya sebagai HR ya, Mbak, ya, untuk supaya, Mhm, apa ya, kamu yuk yuk sini yuk, kamu" kita harus ya lagi-lagi tadi ya, kayak kita harus transparan satu dengan yang lainnya. Tujuannya kayak gimana sih, goals-nya tuh pengen seperti apa sih, supaya nggak ngerasa ditekan banget atau minta iya tersisa iya, betul. banget, gitu. Betul betul betul. Sama ini ya, kalau ini tercapai itu dampaknya memang harus dirasakan sih, Mbak. Kalau kalau nggak dirasakan sama karyawan juga, ya gue udah capek-capek kayak gini, gue dapat apa gitu doang kan biasa karyawan ya. Itu, betul sekali. Oke oke oke. Oke menarik, Mbak. Mbak, ini aku ada pertanyaan nih, salah satu tipsnya tadi adalah terkait dengan, kepercayaan ya, gitu ya, bangun kepercayaan. Nah, itu kan tadi yang Mbak jelasin kan, bagaimana kita misalnya sebagai leader memberikan kepercayaan nih pada tim gitu ya. Nah, sekarang mungkin aku balik nih, gimana sih sebenarnya caranya untuk dapat trust dari, atasan gitu ya? Karena kan ya, ada beberapa pengalaman tuh yang, ih nggak mudah deh gitu ya untuk bisa dapat trust gitu ya. Misalnya mau ngajuin program ini gitu ya, kayak ada aja yang harus direvisi, ada aja yang salah gitu ya, ada aja yang, kayak kurang gitu ya. Nah itu gimana sih Mbak, kira-kira untuk bisa mendapatkan trust Oke, dari ya, ini kita curhat ya jadinya ya. Iya, itu juga pernah saya alami itu kayak gitu. Jadi hmm, sebenarnya sih mungkin kalau ya kita kan misalnya kita sebagai atasan gitu kan, kita bisa kasih kepercayaan ke anak buah itu kan ketika dia sudah memberikan hasil gitu kan. hmm, Dia menunjukkan hasil. Contoh mungkin kita kasih coba deh, beri kesempatan si karyawan ini untuk ikut andil dalam suatu proyek gitu. Satu proyek misalnya marketing deh, marketing kemudian proyeknya ini proyek besar. Nah, kemudian apakah dia bisa meng-handle-nya sampai selesai atau tidak gitu kan. Ya meskipun kita akan tetap pantau, tapi ya paling tidak 80% serahkanlah ke dia, gitu. Ketika kita bisa menunjukkan saya, "Ini loh aku tuh bisa," gitu kan. Ya pasti kalau memang itu udah sesuai dengan yang diharapkan oleh CEO gitu ya, oleh atasan, ya itu akan lebih enak sih. Bisa jadi nanti dia akan diberikan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Atau mungkin contoh simpelnya deh, di perusahaan itu bahwasanya ada peraturan, segala apa ya, reward dari customer gitu ya, parcel, kemudian mungkin ada amplopan lah, angpau gitu kan. Segala reward dari customer wajib disampaikan kepada HRD atau manajemen.
Nah, ternyata gitu kan, kita ya udah kita laksanakan itu gitu kan. Ketika mungkin kita dapat reward parcel lah mungkin ya dari customer gitu ya, nggak langsung dibawa pulang sendiri gitu kan. Bilang dulu, sampaikanlah sama atasan, "Pak, Bu, ini Bu, ada parcel dari customer kita PT A. Gimana Bu?" Gitu. "Oh iya iya, aku yakin kok kalau misalnya kita terbuka atau mungkin kita jujur gitu ya, nggak kalau dibilang kalau orang Jawa bilang nggak ngentit gitu ya, atau mungkin nggak diambil sendiri gitu ya, pasti mereka juga, 'Oke deh Retno, ini kan buat kamu, sisanya kamu bisa bagiin ya ke teman-teman.'" Simpelnya seperti itu. Atau mungkin kita dititipin uang nih gitu kan sama sama perusahaan untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian kita klop nih gitu kan, uang yang kita berikan sesuai gitu kan. Ya itu suatu kepercayaan kan, oh ini anak kalau dikasih amanah oke deh gitu kan. Dalam hal ini uang itu kan riskan ya, tapi dia tuh bisa loh gitu kan. Untuk memberikan sesuai dengan harapan perusahaan. Itu kalau dalam uang. Kalau pekerjaan harapannya juga seperti itu nih. Dia kasih kepercayaan untuk jadi panitia 17 Agustusan di kantor. Dia bisa nggak ya handle, oh ternyata dia bisa nih, dia nunjukin gitu. Aku nunjukin kalau aku nih bisa loh untuk aku jadi panitia perusahaan. Aku tanggung jawab loh sama apa yang diamanahkan. Kalau belum selesai ya aku rela untuk nanti pulang malam. Yang penting kerjaan dan acara ini selesai. Jadi ya bagaimana kita sebagai karyawan membuktikan untuk kita bisa dipercaya oleh atasan kita, ya kita harus totalitas gitu kan, bukan hitung-hitungan, "Pak, waktunya pulang nih besok aja ya," gitu. Ya ampun, ya gimana kita mau percaya kan kalau kita sebagai atasannya dia, "Aduh nih anak perhitungan banget," gitu kan, "Aduh nih anak loyalitasnya kurang deh," gitu kan. Nah, makanya kita harus tadi gitu, harus totalitas gitu lah, harus totally untuk kita memasrahkan gitu kan. Udah oke lah, udah selesai gitu kan misalnya, oke kamu oke oke deh gitu kan, bisa nih anak dipercaya gitu. Jadi ya tadi lewat adanya, kita berikan maksimalkanlah amanah yang diberikan oleh atasan kita, gitu. Oke oke. Menarik, Mbak, tadi sempat mention bahkan sampai di panitia 17 Agustus gitu ya. Artinya mendapatkan kepercayaan ini mungkin nggak harus dapat proyek besar gitu ya, tapi dari hal yang kecil dulu ya, Mbak, dari hal yang kecil Betul. dipercayakan ke kita, kalau itu kita maksimalkan paling nggak ya kita upayakan lah ya, diupayakan untuk, yang terbaik gitu ya, dan itu konsisten pasti akan dilirik ya, pasti akan dinotis ya, pasti akan Betul dinotis bahwa banget. oh, nih oke nih kemarin jadi panitia gitu ya. Kesannya sih simpel ya panitia, tapi kan ketika acaranya lancar dan bagus bisa jadi ke-notice gitu ya. Iya, suatu kebanggaan tersendiri itu, Mbak. Iya, nggak kan ada juga yang orang kayak ngerasa, "Aduh ngapain sih aku jadi panitia, males ah gini-gini," gitu ya. Maksudnya sometimes tuh kan prestis itu cuman ketika proyek besar gitu ya. Padahal Nah, padahal ya semuanya kan dimulai dari, yang kecil. betul, kecuali orang dalam. Loh. Oke nih ngomongin terkait dengan orang dalam nih, saya ada pertanyaan juga. Eee, ya di beberapa perusahaan kan ada tuh Mbak gitu ya, praktek-praktek seperti itu ya. Itu gimana kita bersaing sama maksudnya gini, kan ngomongin produktivitas sometimes kan, motivasi juga tergembosi ketika, "Ya ngapain gue, apa ya, kerja keras gini-gini, entar yang naik juga dia anaknya Pak ini," gitu ya misalnya gitu ya. Nah ini gimana Mbak untuk bisa tetap optimalisasi produktivitas dengan lingkungan kerja yang kita tahu bahwa orang dalam tuh bisa sangat, lancar nih gitu ya karirnya. Waduh, mulus kayak jalan tol ya, Mbak Ica? Heeh, gimana Mbak? Eee, ini sih, sebenarnya kayak kita mau nunjukin performa kita gitu kan. Ya Mhm, udah, mau dia bawaan orang dalam, bawaan direksi, anak direksi sekalipun gitu ya, tetap kita harus bisa menunjukkan seberapa oke sih kita di mata mereka. Nggak cuma di mata mereka sih ya, tapi ya pekerjaan kita bagaimana gitu. Barangkali nih ternyata suatu saat nih, "Wah, kerjamu bagus ya Retno ya, oke deh nanti aku jadikan asisten direktur," gitu kan. Atau mungkin aku jadiin anak CEO deh, aku angkat kamu jadi anak kandung gitu ya misalnya gitu kan. Ya, itu kan bisa aja terjadi ketika memang kita itu memaksimalkan atau mengaktualisasikan sesuai dengan kemampuan kita. Barangkali nih, dia meskipun bawaan orang dalam, tapi kalau ternyata kinerjanya biasa aja deh, ibaratnya skor 1 sampai 10 dia di angka 7. Kita bisa melampaui dia nih, kita bisa di angka 8 atau 9 gitu kan. Ya itu, mungkin terjadi gitu, nggak ada masalah sih.
Jadi jangan sampai nih karena mentang-mentang bawa orang dalam, ini pasti anaknya jadi direktur deh gitu. Susah deh jadi direktur karena ada anak ini gitu. Barangkali teman-teman ya, kita nggak dilirik oleh perusahaan ini. Barangkali kita dilirik oleh perusahaan sebelah, kan lumayan, gitu kan? Kita bisa buktikan nih ke perusahaan ini, loh, kan kamu udah ngeremehin aku, nih loh, aku dapat perusahaan lebih bagus daripada kamu, gitu kan? Jadi sebenarnya mau ada orang dalam sekalipun jangan mematahkan semangat kita untuk kita berhenti berkreasi atau memaksimalkan potensi kita. Justru itu menjadi apa ya, nggak gembos ini, ibaratnya jadi semangat kita nih, pemacu kita untuk bisa lebih baik dari aku tunjukin nih ya kalau aku tuh bisa dari kamu. Sampai misalnya si owner di perusahaan ini nggak lihat, paling tidak nanti ada perusahaan-perusahaan lain yang bisa lihat aku gitu. Gitu sih Mbak Ica. Setuju 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 banget sih, Mbak, gitu ya. Tadi pagi tuh, ngebuka TikTok gitu ya, terus ada yang bilang gini, "Jangan iri sama teman kamu," gitu ya, meskipun dia kerjanya males-malesan gitu ya. Karena kerjanya kita itu misalnya pun itu tidak dibayar sesuai dengan pekerjaannya kita, nanti Tuhan akan bayar dengan cara apapun gitu ya, untuk mengganti Setuju. apa yang sudah kita kerjakan sebenarnya gitu ya. Jadi, teman-teman HR nggak usah takut gitu ya, "Oh, ada orang dalam gini doang bisa," tenang tenang, pokoknya effort kita pasti dibalas sesuai gitu ya sama Tuhan gitu ya. Mungkin nggak dalam bentuk uang di perusahaan yang sekarang gitu ya, tapi bisa jadi dalam bentuk-bentuk yang lain ya, Mbak Retno ya. Betul, setuju banget Mbak Ica. Itu aku juga setuju sih karena sering ada quotes itu kan gini, kalau kamu digaji perusahaan 10 juta, maka kamu harus bekerja 15 juta. Bukan kamu digaji 10 juta, kamu malah bekerjanya 5 juta. Ya benar kata Mbak Ica bahwasanya ya barangkali 5 juta sisanya gitu kan akan digantikan Tuhan dengan bentuk yang berbeda, entah kesehatan, entah mungkin rezeki Betul, ngisi betul. webinar gitu kan. Nah, itu kan banyak banyak cara gitu kan. Jadi jangan sampai kita perhitungan gitu. Oke oke oke, sip. Jadi jangan patah semangat gitu ya, teman-teman HR gitu ya, tetap kita mesti bisa optimalisasi produktivitasnya kita sendiri paling nggak yang bisa kita kontrol gitu kan ya. Apa aja yang bisa kita kontrol seperti apa. Oke, tadi pertanyaannya, adalah pertanyaan terakhir gitu ya dari saya dan dari, tadi para partisipan atau peserta gitu. Mungkin sebelum saya tutup, boleh dong minta closing statement nih dari Mbak Retno terkait dengan topik kita hari ini. Oke deh, dengan topik kita hari ini, optimalisasi produktivitas karyawan. Bagaimana sih kita maksimalkan produktivitas dengan lingkungan kerja yang nyaman? Bahwasanya ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebagai HR ya, pasti kita akan handle terkait sumber daya manusianya. Bagaimana kita itu bisa menghandle SDM ini supaya nggak jauh kemana-mana? Ya udah, yang pertama adalah lingkungannya dibentuk dulu supaya nyaman. Jadi rumah kedua gitu kan. Makanya kenapa banyak banget tuh ya di sosial media live ad, bla 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 itu. Sebenarnya lagi Mhm, terbentuk itu supaya oh lingkungan ini enak loh, lingkungan ini nyaman deh. Mau digaji berapapun selama lingkungannya enak, lingkungannya nyaman, kerjanya meskipun berat ya tetap dilaluin. Tapi ketika misalnya udah lingkungannya nggak enak, boro-boro bangun tidur aja mau ke kantor udah males gitu kan. Nah itu tuh, jadi yang perlu ditekankan di sini adalah lingkungan kerja itu nomor satu. Bener kalau misalnya orang-orang bisa bahwasanya bilang kayak, orang tuh resign bukan karena gajinya, tapi karena lingkungannya nggak nyaman sama dia. Jadi mungkin PR kita sebagai HR adalah coba deh kita benahi dulu deh lingkungan kita. Apakah sudah cukup sehat untuk karyawan kita? Apakah sudah cukup mendukung untuk produktivitas karyawan? Apakah mungkin ternyata perusahaan kita ini terlalu otoriter nih? Atau perusahaan kita jadi momok nih sehingga karyawan boro-boro mau ke kantor gitu kan. Bangun tidur aja males gitu kan gitu. Aduh kok besok Senin lagi sih? Kapan dia hari Jumat gitu kan. Nah, itu kan yang terjadi. Jadi ya tadi yang saya highlight adalah lingkungan kerja itu nomor satu ya untuk kita bisa apa ya supaya si karyawan ini awet di perusahaan kita, mempertahankan mereka tetap stay di perusahaan kita dengan lingkungan kerja yang nyaman, entah mungkin dikasih es krim setiap hari lah atau mungkin dari teman-temannya yang transparan lah, apapun itu intinya kebutuhan dari SDM itu apa sih gitu supaya nanti mereka bisa optimal dalam bekerja. Jadi kita nggak buang duit sia-sia gitu ya, gaji nggak sia-sia nih ke mereka gitu. Oke deh, cukup sekian Mbak oke. Ica untuk percakapannya. Mantap sekali, teman-teman HR. Jadi lingkungan kerja gitu ya, yang perlu, prioritasnya mungkin yang kita bangun supaya
para karyawan itu bisa optimal nih untuk produktivitasnya. Terima kasih banyak sekali Mbak Retno sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi pengalaman dan ilmunya di sini gitu ya. Terima kasih juga untuk teman-teman HR yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir, menonton diskusi ini gitu ya. Saya Ica, mungkin saya tutup gitu ya. Nah, saya pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Ica. Ya, Mbak Retno.